Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi salatil jamaah liyahsula lana al-ijtima'u wal ulfah wath thawabul jazilu wal fadilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a sunnatah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga pada malam ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh rahmah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu bil jama'ati wal imamah wat tarhibu minat takhallufi anil jama'ah. Bermula ini adalah menggemarkan pada sembahyang berjamaah dan menakuti daripada tidak ikut daripada jamaah. Dalam bab ini ada dua pasal. Pertama, masalah anjuran-anjuran, perintah-perintah tentang sembahyang berjamaah dan ancaman-ancaman yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tidak ikut sembahyang berjamaah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fard bi 27 darajah, muttafaq alaihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang sendiri dengan 27 derajat. Ini adalah hadis targhib, menggemarkan kepada kita untuk sembahyang berjamaah. Para ulama di dalam beberapa kitab disebutkan bahwa banyak hikmah, banyak rahasia, artinya ilmu-ilmu yang halus daripada perintah sembahyang berjamaah ini. Antara lain yang diketahui oleh mereka para ulama itu adalah sembahyang berjamaah itu diperintahkan lil ulfati bainal muslimin, untuk kerukunan, persatuan di antara kaum muslimin. Jadi supaya kelihatan kaum muslimin itu rukun, kelihatan kaum muslimin itu bersatu padu dengan sembahyang berjamaah itu. Yang kedua, ta'allumul jahil minal alim. Orang yang tidak tahu
bisa belajar dari orang yang tahu tentang sembahyang. Melihat rukuk orang yang alim macam itu, sujud orang yang alim macam itu, bacaan orang yang alim macam itu. Nah, belajar di situ. Yang ketiga, audu barakatil kamil ilan naqis, kembalinya berkah orang yang sempurna kepada orang yang kurang. Jadi artinya di dalam sembahyang berjamaah itu ada seseorang yang sembahyangnya bagus, sembahyangnya sempurna, sembahyangnya khusyuk, maka ini dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang sembahyangnya kurang. Nah, jadi artinya bahwa andai kata dalam berjamaah itu orang 100, satu orang yang khusyuk, maka ke-100-nya menjadi khusyuk. Nah, itu yang paling penting daripada hikmah kenapa kita disuruh sembahyang berjamaah itu. Para muhibbin rahimakumullah, sembahyang berjamaah itu ada beberapa hukum. Pertama, sembahyang berjamaah itu fardu ain. Ini mau kada mau setiap orang mesti sembahyang berjamaah, yaitu salatul jumu'ah, sembahyang Jumat. Itu fardu ain berjamaahnya. Yang kedua, ada lagi sembahyang berjamaah itu fardu kifayah. Bagi siapa fardu kifayah ini? Lil ahrarir rijal al-balighin al-muqimin alladzi laisa fihim uzrun. Orang yang merdeka, laki-laki yang balik, yang mukim, yang tidak ada uzur, itu sembahyang berjamaah bagi mereka adalah fardu kifayah. Artinya kalau sekampungan itu kada terjadi sembahyang berjamaah di suatu tempat yang di tempat itu timbul syiar Islam, maka sekampungan itu menanggung dosa, walaupun tiap-tiap rumah mengadakan salat jamaah. Misalnya rumah ini orang saperanakan berjamaah, rumah sebuah saperanakan berjamaah, rumah sebuah sekampungan per rumah orang berjamaah, tapi langgar kusung. Nah, itu tidak menggugurkan fardu kifayah, tetap sekampungan itu mendapat dosanya. Tetapi kalau di masjid atau di langgar itu ada sembahyang berjamaah dilaksanakan, yang lain-lain misal ada di rumah sekeluarga, tapi di langgar di masjid ada juga orangnya sembahyang berjamaah. Nah, maka itu kadang menjadi persoalan. Nang di rumah berjamaah dapat pahala jamaah walaupun nilainya lebih kurang daripada yang di masjid berjamaah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang ketiga, hukum sembahyang berjamaah itu sunat. Siapa sunat ini? Lin nisa, untuk perempuan. Misal di rumah itu ada bertiga atau berdua ada perempuan, nah mereka berjamaah sembahyang sunat. Misal di suatu kompliknya perempuan, kalau mereka mengadakan sendiri salat berjamaah, itu hukumnya sunat. Artinya andai kata sekampungan ini perempuan kada ada lelakiannya, lakiannya belajar misal 3 bulan hanya ada tangan, dalam 3 bulan itu kada ada lelakiannya, bebinian semuaan sekampungan itu,
Nah bagi mereka ini sunat berjamaah papadaan bebinian. Andai kata mereka kada berjamaah, kada jadi masalah karena hukumnya sunat, bukan fardu kifayah. Nah lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang sembahyang berjamaah di masjid, dilanggar di kampung itu? Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, wa yukrahu lil mar'ati huduru jama'atil masjid. Makruh perempuan itu, makruh perempuan hadir sembahyang berjamaah ke masjid atau kalanggar, makruh. Perempuan macam apa nang makruh ini? In kanat mustahatan, jika perempuan itu masih dikapingini orang. Perempuan ini masih ada nang kapingin orang. Walau biizni zaujiha, walaupun suaminya mengizinkan, tetap makruh. Walau bi thiyabin bidlah, walaupun pakaian yang serba lusuh, makruh tetap. Kalau perempuan ini masih diingini orang, artinya masih anum kayak itu. Nah nggak ada mengerti diingini, masih anum, masih anum. Au gaira mustahatin, atau perempuan itu kada diingini orang lagi, tuha artinya. Tuha. Laki-laki tuha aja kada kapingin, apalagi laki-laki anung. Nah, laki-laki nang tuha ya tuh kada kapingin. Nah, bagi perempuan-perempuan tua yang ini makruh juga amunnya berhias. Tuha tapi aksi, tetap makruh juga. Illam takun fitnatun, jika tidak ada fitnah. Makruh tadi jika tidak ada fitnah. Wa illa haruma, jika fitnah itu ada, haram hukumnya. Fitnah tuh kayak apa? Contohnya, misalnya di situ di kampung itu banyak lalakian yang ketujuh mahawasi bebinian bila keluaran hendak ke masjid itu. Nah itu fitnah ngarannya. Nah, dudukan di jambatan, di gardu, bila ada binian lewat cangangan, nah itu fitnah ngarannya. Bila macam itu ada, itu haram perempuan tadi ke masjid, kalanggar untuk sembahyang berjamaah. Jadi baik di rumah artinya. Nah, di rumah ada anak bini-bini, ada namanggani di rumah bini-bini, bawa ya berjamaah sarumahan. Sunat nyata-nyata berpahala. Namun ke masjid tadi banyak syarat-syaratnya, banyak macam-macamnya. Bila syaratnya kada terpenuhi, sekurang-kurangnya makruh, bisa kepada haram hukumnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang keempat, sembahyang berjamaah itu hukumnya bisa makruh. Makruh ini seperti khalfa mukhalif, imamnya itu belain mazhab lawan kita, imamnya lain mazhab lawan kita. Kita mazhab Syafi'i ini, nah, imamnya itu mazhab Hanafi, nya begatuk bini kada batal, kita umpat di belakangnya, makruh juga hukumnya. Nah, jadi baik sembahyang di rumah, amun imamnya itu lain mazhab lawan kita, atau imamnya kada berbismillah umpamanya, maginnya kan bagi kita bismillah itu rukun Fatihah, bagian dari ayat Fatihah.
Ini imamnya kada bismillah, Allahu Akbar, bismillah kada ada, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka kita ini mazhab Syafi'i wajib berbismillah, imamnya kada berbismillah makruh kita mah ikut. Baik sembahyang saurangan artinya. Nah, kemudian yang kelima al-ibahah, sembahyang berjamaah itu boleh. Fardu ain kada, fardu kifayah kada, apa kada boleh. Lil urat, bagi orang-orang nang kada beisi pakaian. Di kampung itu kada nang beisi baju tapi selawar kada betilanjangan. Jadi ke masjid betilanjangannya semuaan. Kada apa-apa, kada bukan haram kada. Nah, itu boleh. Artinya mau sembahyang sorangan aja kada apa-apa. Anak berjamaah boleh juga. Yang keenam al-hurmatu haram. Idza kana munfaridan bil waqti wa kharijal waqti idza kanat jama'atan. Amunnya sembahyang sorangan cukup ini dalam waktu. Amunnya menghadang imam nih, imamnya lambat bisa tak keluar waktu, nah baik sorangan. Haram berjamaah kalau demikian itu. Nah, jadi itu macam-macam hukum daripada sembahyang berjamaah tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtatab thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayumman nas thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriga alaihim buyutahum. Muttafaq alaihi. Ini tarhib, menakuti. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi diriku di tangan Tuhan, sungguh ujar Nabi kita, aku ada rencana menyuruh seseorang mengumpul kayu bakar, lalu aku suruh sembahyang itu dilaksanakan, diazankan baginya. Kemudian aku suruh seseorang jadi imam di masjid itu. Kemudian aku datangi kepada laki-laki nang kada sembahyang ke masjid, maka aku bakar atas mereka rumah-rumah mereka. Nabi itu ada rencana macam itu. Jadi aku suruh orang mengumpul kayu bakar, sembahyang dilaksanakan, laki-laki ku suruh jadi imam di masjid, aku keliling kampung. Nah, nama anak ada berjamaah, rumahnya ku bakar. Nah, ini tarhib, artinya menakutkan. Para muhibbin rahimakumullah, Ibnu Mas'ud berkata bahwa di zaman Rasulullah itu kalau ada orang yang kada ke masjid sembahyang berjamaah itu antara dua, imma garingnya sakit atau orang munafik. Bila kada ke masjid tuh antara dua aja, bila kada garing atau orang munafik. Nah, jadi sembahyang berjamaah ini adalah merupakan al-farqu bainal mu'min wal munafik. Perbedaan antara orang mukmin dan munafik itu letaknya antara lain dalam sembahyang berjamaah. Karena orang munafik itu sangat sulit, bahkan kada bisa sembahyang berjamaah, kada mampu, terutama subuh. Kada sanggup inya subuh itu berjamaah orang munafik. Nah, jadi pentingnya sembahyang berjamaah tadi agar dilaksanakan oleh tiap-tiap seseorang, yang dibolehkan, diuzurkan untuk sembahyang saurangan itu hanya bila mana dia uzur. Bila mana uzur, ayo jangan kada sembahyang berjamaah kada apa-apa. Uzurnya ini banyak. Pertama,
uzurnya itu masyaqqatu matar, hujan, hari hujan. Bahkan di zaman Nabi itu kalaunya hari hujan itu di masjid ada azan, tapi as-salatu firrihal, sembahyang di rumah masing-masing artinya. Karena hujan. Yang kedua, syiddatu rihin bilailin. Uzur juga angin ribut, tapi ini malam aja, amun siang kada uzur. Malam angin ribut, nah kita kada usah, artinya dibolehkan kita kada usah ke masjid, sembahyang sorangan aja di rumah. Yang ketiga, syiddatu wahalin, bersangatan bicik jalanan, licak. Harinya kada hujan, kada jam bakas hujan, licak jalan, nah, boleh juga kada sembahyang berjamaah. Yang keempat, syiddatu harrin atau syiddatu barat, bersangatan panas harinya atau bersangatan dingin, boleh juga. Yang kelima, syiddatu ju'in bihadrati ta'am, bersangatan lapar sedangkan makanan ada di hadapannya. Ini orang bang paruh sing laparan, nasi bungkus ada, ayo aja makan. Sawat kakada kasembahyang berjamaah itu diuzurkan. Memparut lapar makanannya kada ada juga, kada uzur ngarannya. Yang keenam, masyaqqatu maradin, bersangatan sakit. Nah, jelas sudah orang garing itu. Yang ketujuh, mudafa'atu hadas, bersangatan qada hajat. Artinya hendak bakami, hendak apa, pas orang bang hendak bana kawisi ini nah kawisi sahabat kada sahabat tuh kada jadi masalah, diuzurkan. Yang kedelapan, khaufun ala maksum min nafsin aw malin aw ghairihi, takut atas sesuatu yang dipelihara. Ini mau ditinggalkan ke masjid nih, ini musim maling, rumah dibongkar orang, di rumah kada ada orangnya, ditinggalkan. Nah, atau amun turun ke masjid bahaya, bisa ditudung orang di tengah jalan. Nah, uzur juga ngarannya itu. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, khaufu mulazamati garimin, takut ditagih orang hutang. Ini pun aku turun ke masjid nih, aku nih tajaret nih, sudah banyak nama hadang di situ, membayari hutang kada kawa, duitnya kada ada lagi. Hendak turun sembahyang Jumat nih, Jumat kah sama aja juga, nang kada Jumat kah, mun aku ke masjid kalanggar, ada kau beli ke rumah lagi, langsung ditangkap orang, sudah hutang banyak. Nah, uzur juga itu. Yang ke-10, faqdu libasin laik, ketiadaan pakaian yang layak baginya. Orangnya ada pakaian nang layak lawan inya, salambarannya pas ditapas kada karing, tinggal baju kaos lagi, baju kaosnya kada patut kalanggar ke masjid. Nah, uzur juga itu. Yang ke-11, aklu dzirihin karih, memakan makanan yang bau ada nyaman. Tadi makan apa kali di rumah, buknya baunya kada nyaman, muntung bersuara berbau. Nah, menakul ke masjid ini mengganggu orang gina. Nah, itu uzur juga. Yang ke-12, ta'ahudu marid, maharagu orang garing. Yang lain kada ada lagi maharagu, seorang nunggui orang garing. Nah, uzur juga jamaah. Yang ke-13, ama bila qaid, orang buta. Kada ada yang menuntun, yang membawainya, uzur juga. Yang ke-14, tajhizu mayyit, mengurus orang mati. Misal rahatan mengapan kah, rahatan memandii kah orang bang, uzur. Untung akan dulu urus nih. Rahatan hendak menguburakan kah, orang bang, kuburakan dulu. Nah, biar sembahyang berjamaah kada apa
kada terlaksana sembahyang sorangan, itu diuzurkan. Yang ke-15 kaunul imam yutawwilul qiraah 'alal masyru'. Uzur juga keadaan imamnya panjang bacaan. Bila sidin tu imam sudah, iya sudah. Panjang-panjang surah. Nah, ke masjid, sampai di masjid berarti imam haji si anu ini urusan nang panat berdiri bulik ke rumah, uzur itu. Yang ke-16 kaunul imam mukhalifal madhab. Nah, keadaan imam tadi berbeda mazhab, para kayak masjid, cuma imamnya lain mazhab lawan kita. Nah, uzur juga jamaah. Jumat sama aja juga. Yang ke-17 kaunul imam syari al-qiraah. Imam ini ancap bacaan. Bila sidin tu imam, bah sudah ancap karena sembahyangnya. Kada tuntung baca Fatihah rukuk. Uzur juga jamaah. Nah, jadi bila uzur-uzur ini salah satu di antara sekian ini ada, maka kita kada dituntut untuk sembahyang berjamaah. Nah, artinya kalau kita sembahyang sorangan, kita kada dicela oleh syariat, kita kada dicela oleh agama kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu dha'iminun wal muadzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Rasulullah bersabda bahwa imam itu adalah penanggung jawab. Ini orang jadi imam ini tanggung jawab. Orang kada sampat membaca Fatihah di rakaat yang pertama itu masbuk, imam menanggungnya. Imam menanggung. Sampai yang imam kada sah, semuaan jadi kada sah. Jadi imam ini adalah penanggung jawab. Wal muadzin mu'taman, sedangkan orang yang azan itu orang yang dipercaya. Orang yang azan itu orang yang dipercaya. Makanya bagi sebuah masjid, panitianya itu kada boleh mengangkat orang azan itu orang yang fasik, kada boleh. Kenapa? Karena ini muadzin orang yang dipercaya. Bila inya bang, orang buka puasa. Tuh bang sudah di masjid jar bukaan puasa. Tuh sudah bang di masjid sembayangan, orang di rumah sembayang ini sembayang itu. Jadi orang yang azan ini adalah orang yang dipercaya. Di dalam kitab Al-Kabair, bukan Az-Zawajir, karangan Ibnu Hajar, disebutkan bahwa termasuk dosa besar azan sebelum waktunya. Kenapa? Karena ini mengakibatkan orang banyak kada sah. Jam 6 misalnya maghrib, jam 6 kurang 5 bang. Nah, orang buka puasa, berapa ikut di kampung nang puasa. Orang yang sembahyang belum waktunya. Nah, jadi orang muadzin ini orang yang dipercaya orangnya. Atau Nabi kita mendoakan Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah jar Nabi berikan petunjuk kepada imam itu. Berikan petunjuk kepada imam. Waghfir lil muadzinin, dan ampuni ujar Nabi bagi orang-orang yang azan itu. Nah, jadi imam ini didoakan Nabi supaya dapat petunjuk dari Allah karena dia penanggung jawab. Kalau imam sembahyangnya batal semuaan. Cuman yang perlu diketahui oleh imam ini antara lain adalah kalau ada di dalam diri imam itu ada najis umpamanya, nang orang kada tahu, tuntung sembahyang si imam nih juhur tuntung dah mau biaya bulik ke rumah biar nang bini tapi pian tuh najis pas kami anak tadi, nah kada tahu aku jisidin cuma kada madahakan. Nah beranai aja nih tuh jangan diumumkan, tapi aku jadi najis jangan. Beranai aja seorang aja sembahyang bahasa, orang lain tuh selamat saja. Nah jadi
Ada hal-hal yang kada patut diberitahu makmum nih, seperti najis-najis yang tersembunyi itu. Mun diberitahu, nah samuaan wajib maulang sembahyangnya. Samuaan wajib maulang. Amun kada diberitahu cukup seorang aja. Yang lain selamat aja samuaan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Kemudian at-tarhib min at-tatwil. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه